Ya, perkenalkan kami dari kelompok 10, saya Nadiem Pradityo. Saya Faris Rifki. Saya Muhammad Timur Ibrahim. Kami dari kelompok Pengen Sejago GPT akan mendemokan tucil kami. Di sini bisa dilihat kami sedang membuat serial untuk serial yang sedang dilaksanain. Ya, silakan make testnya dijelasin. Kita ada beberapa script di sini ya. Ini identik dengan uh, project tucil-tucil lainnya. Kita ada configure, build, run, test, sama clean. Jelas ini explanatory ya. Configure buat nge-build si mic-nya, build buat nge-build, run kita buat nge-run programnya, sama ada tes. Kita tes yang kita tampilkan di sini buat ngetes semua test cases-nya. Kalau misalkan di uh, yang lainnya ada McDocs, ini otomatis kita menghitung waktu-waktu yang bisa di-generate sama si tesnya seperti itu. Gitlog lupa. Oh ya, GitLab. Langsung aja kita bikin yang baru ya sekalian. GitLab. Nah, kita bisa dilihat di sini ada GitLab-nya tanggal 17 Oktober ya. Ini tadi ada yang nge-push doc soalnya. Tapi kalau misalnya yang sebelum-sebelumnya ada yang kemarin, terus ini bisa dilihat ada teksnya juga. Ini kalau misalkan mau lihat lebih lanjut di post ya seperti itu. Nah, ini sambil ngerjain ya. Mungkin gimana langsung ke OpenAPI aja. Boleh, silakan langsung ke OpenAPI. Oke. Sekalian ini menunggu sama serialnya, kita jelasin soalnya takut waktunya nggak bener kalau misalkan dijalanin bersama-sama. Kita jelasin di sini layoutnya dulu. Dari kiri ke kanan kita ada 8 VM, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang bawah 5, 6, 7, 8. Di sini juga ada task manager. Yang di kanan ada SSH buat si terminal VM-nya. Seperti itu. Nah ini udah selesai, kita langsung aja run dulu sambil dijelaskan ya. Jadi kita make test langsung di sini. Nah ini bakal ngeran, tapi bisa dilihat ya. Nah, di sini saya bakal ngejelasin kodenya terlebih dahulu. Jadi yang di main CPP kurang lebih kita menggunakan blocking mode yang mana kita membagi gambarnya menjadi beberapa blok. Udah. Ini kita membagi secara blok dengan artian karena lebih adaptif yang mana blok ternyata juga bisa diadaptasi ke pembagian sebagai row dengan menggunakan blok rows sebanyak rank size-nya dan kolomnya sebanyak satu sehingga lebih adaptif aja sebenarnya. Tapi secara teori ternyata sebenarnya strategi row ini lebih efisien karena dia menggunakan dash line yang berurutan sehingga nggak loncat-loncat kalau misalkan di blok kan kalau misalkan rows-nya nggak sesuai itu kan bisa loncat. Nah itu bakal masalah di sana tapi buat adaptif aja. Nah, lalu kita juga ada row, column buat pembagiannya. Kita juga mau pakai non-blocking send, yang mana artinya kita tidak menunggu send itu udah selesai apa belum, langsung kita lanjut send berikut ke rank selanjutnya. Lalu pada saat di rank lainnya, kita juga menerima job informasinya seperti X, Y, panjang lebar, lalu kita juga menerima job datanya, gambar datanya. Lalu kita langsung menggunakan menghitung sobelnya, konvolusinya, kita juga menghitung waktu di antaranya. Lalu apabila hal-hal tersebut sudah selesai, kita juga langsung nge-send ke rank 0 kembali. Dan pada saat di rank 0, kita mereceive yang pertama secara sinkronis terlebih dahulu untuk mengetahui ini dari siapanya. Nah, kalau misalkan itu tapi untuk job statusnya aja. Tapi kalau misalkan gambar data yang mudah diproses, kita menerimanya secara non-blocking juga yang di iReceive ini. Sehingga apabila gambar tersebut banyak, itu uh, tidak tidak menunggu rank-rank lainnya seperti itu. Nah, ini kita bisa dilihat yang masih berjalan. Kita yang hijau-hijau ini sebenarnya adalah uh, task yang dikirimkan oleh API run-nya. Jadi ini ada muncul-muncul hijau dan terus habis itu hilang lagi itu artinya jobnya udah selesai dan kembali ke thread yang awal tadi. Nah, kita lanjutkan yang bagian ini tadi ya, soal yang itu belum selesai. Kita menerima apabila semua semua ranknya udah diterima, tapi kita harus juga menunggu apakah non-blocking tersebut udah selesai apa belum. Habis itu kita udah eh, running ininya, waktunya. Kalau misalkan udah selesai, ya, belum ya. Nah, tapi kalau misalkan kita lihat dari contohnya,
kita ada yang udah di render bagian ini. Tasik, bukan ya, bukan. Algoritma ya. Nah, kita lihat yang bagian speed up efisiensi. Kita bisa lihat di sini kalau misalkan dua worker kita ada speed up-nya 2,5 kali. Lalu juga ada 4 worker 2,78 naik sedikit. Tapi kalau misalkan 8 worker ini udah nggak terlalu signifikan ya. Jadi ya efisiensinya juga menurun. Karena semakin bertambahnya worker ternyata speed up-nya nggak terlalu signifikan. Ini juga pattern ini juga diperlihatkan di kasus-kasus lainnya, terutama yang di bagian fish. Soalnya fish-nya kan gambarnya besar. Tapi di sini ada performansi optimisasi yang mana yang di bagian mode 2 atau mode yang lebih nol yang bukan 0 atau 1 itu memiliki efisiensi yang tinggi soalnya yang diimplementasi serial itu menggunakan for loop yang mana kita hanya menggunakan rumus saja buat menentukan apakah quantization-nya itu benar apa enggak. Kurang lebih itu aja dan ini udah kelar ya. Jadi kita udah bisa lihat, kita juga bisa make talks di sini yang untuk mengenerate yang ini lagi. Ini kayaknya salah. Di- Nah, nanti ininya diupdate. Nah, ini sudah terupdate ya. Jadinya kurang lebih waktunya sama. Dilanjutkan sama yang OpenMP. 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 Oke, langsung aja kalau yang OpenMP kita run dulu biar kita save time. What the fuck? Ini MP kita langsung make test aja sama kayak sebelumnya. Tes ya ini building dulu. Oke, kita sambil jelasin aja. Kita lihat terus. Building how. Oke. Oke, ini sementara sambilan kita lihat kodenya. Jadi kalau OpenMP itu perubahan kodenya nggak gitu banyak. Kita cuman kalau saya nambahin pindahin yang perhitungan threshold di luar sehingga tidak perlu kalkulasi ulang tiap kali konvolusi. Untuk paralelisasinya sendiri kita cuma melakukan OMP parallel for di mana kita membagi for loop ini menjadi beberapa thread di mana jumlah threadnya tergantung yang kita input atau maksimalnya. Terus kita menggunakan schedule static di mana kita membagi workload-nya, workload tiap thread secara merata sehingga tiap thread memiliki jumlah row yang sama. Tujuannya itu agar tidak yang pertama tentunya agar biar kerja tiap thread sama dan yang kedua yaitu untuk mencegah adanya cache yang saling saling nge overlap gitu. Oke, ini masih menunggu. Mungkin bisa kita sama kayak sebelumnya mungkin itu bisa kita lihat dulu yang hasil dari run sebelumnya. Eh, Nah, oke, speed up and efficiency. Nah, kalau kita lihat, kalau OpenMP, kalau image-nya kecil, itu biasanya nggak bisa apa kalau image kecil itu efisiensinya malah jelek karena kalau image kecil itu over apa namanya overhead dari thread-nya itu lebih besar daripada proses tiap thread yang dilakukan. Akibatnya tentunya tidak efisien. Overhead itu bisa jadi thread initialization-nya, barrier synchronization, dan cache overlap. Salah satu hal yang terjadi yang mungkin terjadi juga yaitu adalah uh, false sharing, di mana satu thread melakukan write di cache line yang sama dengan thread lain sehingga terjadi pingpong itu saling write sehingga perlu ada cache synchronization dan itu cukup membutuhkan waktu. Oke, kita coba make docs karena ini datanya kita make docs menggunakan data terbaru. Nah, ini datanya berubah dan kita lihat ini kurang lebih sama, efisiensinya tetap jelek kalau yang image kecil, sementara kalau yang image besar berjalan dengan lebih cepat dibandingkan serial ya. Kita lihat. Oke, mungkin langsung aja ke yang Oke. AVX. Oke, selanjutnya untuk AVX2. Untuk AVX2 bisa langsung saja saya jalanin dulu biar
menghemat waktu, sama kayak tadi kita make test. Untuk yang tadi bisa dilihat juga di sini tuh awalnya kosong semua ya. Tadi itu sebenarnya semuanya kosong, tapi sekarang itu selama kita ngejalanin ini bakal ada muncul image-image-nya gitu. Itu juga berlaku buat yang tadi yang nggak sempat dijelasin. Lanjut untuk AVX2 sendiri, sembari kita menunggu kodenya, kita bakal coba jelasin dulu juga buat eh, kodenya ngapain. Oke. Untuk AVX2 sendiri tidak terlalu banyak. Main struggle utamanya adalah di mana kita sangat perlu untuk nge-rework approach-nya secara total gitu. Karena kita harus mencoba buat ngotak-ngatik gimana biar si operasinya itu bisa difaktorisasi. Kita bisa ngelakuin 16 atau bahkan lebih operasi di saat yang sama menggunakan register khusus yang ada di CPU, yaitu yang punya ukuran 256 bit gitu ya. Nah, untuk AVX2 sendiri itu untuk overhead-nya itu hampir nggak ada gitu. Jadi meskipun image kecil ataupun image gede itu harusnya secara potensi sama, tapi itu juga menjadi suatu drawback dari si AVX2 ini karena untuk image apapun atau untuk operasi apapun efisiensinya itu cuma dibatasi sama si ukuran bit register itu gitu. Nah, bisa dilihat di sini udah selesai sebenarnya, tapi saya akan coba jelasin lebih lanjut lagi. Dimana dalam approach kami itu karena masalah utama dari AVX2 adalah cuman bisa menampung 256 bit register, kita berusaha semaksimal mungkin untuk ngelakuin itu di 256 bit gitu ya. Jadi di sini kita banyak melakukan aproksimasi, kita coba otak-atik segimana mungkin sehingga kita nggak usah pakai 32 bit untuk float gitu. Jadi di sini ada banyak aproksimasi sehingga kita cukup perlu pakai 16 bit aja gitu. Untuk detailnya udah kami jelasin di laporan, bisa dibaca saja gitu. Nah, untuk hasilnya bisa dilihat di Redmi ini, Redmi, oh ya, MacDocs. Biar langsung lihat yang paling baru. Oke, udah pakai yang paling baru ya di sini. Nah, untuk efisiensinya bisa dilihat di sini untuk mode 0 ada inputnya karena Mac AVX2 itu tidak terlalu banyak ngehandle input, jadi dia itu kalau ada inputnya efisiensinya lumayan kecil. Tapi kalau cuman kita nge-compare processingnya only, dia itu kayak hampir semuanya itu di atas 5 kali lipat gitu. Bahkan ada yang sampai 63 kali lipat gitu. Begitu juga untuk yang image besar gitu ya, image fish, image yang lumayan besar, dia di waktu M0 8 kali lipat, M1 5 kali lipat. Untuk mode-mode yang lebih lainnya bisa dilihat di situ cukup mirip trennya dengan image lainnya gitu ya. Nah, untuk AVX2 kurang lebihnya kayak gitu aja. Sekarang kita bakal lanjut untuk kuda. Di sini bisa dilihat untuk kuda kosong ya, untuk tesnya nggak terlalu kosong sih, cuman you get the idea lah. Kuda kita bisa langsung jalanin aja, make test. Sorry. Nah, untuk kuda sendiri ada hal-hal yang kayak banyak permasalahan sih lebih tepatnya. Di kuda sendiri hal yang paling utama itu adalah permasalahan yang paling utama adalah di mana ketika kita mencoba buat ngejalanin suatu kode kuda, kita itu bakal perlu buat inisialisasi GPU kontes gitu, buat manggil si GPU-nya biar kalau yang dijelasin sama Pak Ahmad itu ada kayak JIT-nya, just in time compilation-nya gitu. Dan itu bakal makan kayak waktu yang lumayan banyak gitu. Untuk bisa dilihat di sini kayak GPU konteksnya itu 200 ms sendiri gitu, sementara yang lainnya itu kayak kurang dari 2 digit gitu ya. Jadi overheadnya sangat banyak sekali di GPU konteks gitu. Nah, untuk kodenya sendiri sebenarnya bisa kita udah dijelasin dengan lumayan detail di laporan, cuman kita bisa coba lihat sendiri, kita coba bisa buat baca-baca lagi. Untuk approach utamanya adalah kita akan memisahkan si image-nya itu ke dalam blok ukuran 18 kali 18, tetapi dalam ukuran 18 kali 18 itu yang bakal diproses itu cuma 16 kali 16 aja pikselnya gitu. Jadi kayak untuk setiap 16 kali 16 pixel kita bakal ngambil shared memory, kita bakal ngelempar shared memory ke dalam blok itu sebesar 18 kali 18 pixel. Kenapa kok 18 kali 18? Karena untuk pixel yang ada di pojok atas, kanan, kiri, dan bawah itu bakal perluin sekitarnya juga gitu. Karena memerlukan si sekitarnya, jadi dia bakal juga memerluin kiri, atas, kanan, bawahnya. Jadi kayak perlu satu di bawah, satu di kiri, satu di kanan, satu di atas gitu. Jadi kayak dari 16 kali 16, meskipun yang kita ubah cuma 16 kali 16, kita bakal tetap perluin 18 kali 18 pixel untuk shared memorinya gitu. Nah, bisa dilihat di sini jalan masih jalan dan ini cukup lambat gitu ya. Hal lain, overhead lain yang bakal kita hitung di sini juga ada bahwa si kuda itu juga bakal perlu buat ngeproses si ngelempar dari gambarnya dari si host ke device, yaitu dari si CPU ke GPU gitu ya. Dan itu bisa dilihat di sini kayak
H2D-nya itu sebenarnya lumayan kecil gitu. Tapi kalau D2H juga sebenarnya lumayan kecil ya gitu ya. Kayak di bawah 1 ms-an gitu ya. Nah, kemudian sementara untuk timing processingnya itu cukup singkat juga ya, sangat singkat bahkan di begitu ya, di bawah 1 ms, konsisten di bawah 1 ms gitu. Nah, kemudian apalagi ya yang bisa saya jelaskan di sini ya. Oh ya, untuk potensi dari GPU ini sebenarnya sangat-sangat tinggi potensinya gitu, karena dia itu dibatasin sama kemampuan dari GPU-nya itu sendiri. Kalau misalkan GPU-nya lemah, ya dia bakal speed up-nya cukup kecil gitu. Tapi kalau GPU yang kayak 5090 atau bahkan yang paling terbaru 6000 series gitu, kalau udah ada, dia bakal sangat kencang gitu ya, sangat kencang banget gitu. Nah, di sini bisa kita komparasikan untuk Redmi. Oh, belum saya MacBook, sebentar saya MacBook dulu. Udah. Oke. Untuk Redmi kita bakal lihat yang di kuda di sini. Nah, kita bakal coba lihat ini kuda ya. Ini AVX 2, salah. Enggak, ini kuda, benar. Tapi masih speedupnya yang penting speedupnya. Speedupnya benar ya. Nah, ini di sini bisa dilihat yang ini itu yang sorry, saya lihat ke atas dulu. Ini D2H, ini yang kuda ya. Bisa dilihat kalau misalkan kita cuman ngekomparasiin si speed up-nya doang, dia itu kayak bahkan 100 kali lebih lambat gitu ya. Tapi kalau misalkan kita cuman ngekomparasiin processing-nya only, dia itu kayak 2 kali lipat, 5 kali lipat, 10 kali lipat. Bahkan kalau untuk yang gede banget tuh biasa sampai 200 kali lipat gitu. Atau di sini bahkan 600 kali lipat gitu. Jadi eh overhead utamanya itu terdiri di GPU Context Initialization. Sekian dari kami, ada yang mau dijelasin lagi? Oh iya, kita belum lihat gambar-gambarnya. Kita bakal coba lihat gambar-gambarnya. Dari yang serial kita bisa lihat di sini yang serial. Ini serial ya. Ini MEM1 Birds M2. Nah, ini bisa dilihat ya serial-serialnya kayak gini gitu. Ya ya gitu ya. Ini Lion M10 ya. Lion M10 kita bisa close. Untuk OpenMP kita juga bakal lihat Lion M10. Nih Lion nggak ada M10. Jadi kita pakai M64 aja. Sorry. Udahlah, berarti yang serial berarti juga harus M64 nih, Lion M64. Nah, ini ya, mirip ya, gitu ya, sama ya. Lanjut, buat berapa menit lagi, coy? Oke, lanjut. Lion M64 buat yang kuda ini tuh, kuda ya, kuda M64. Lanjut yang AVX 2, AVX 2, ini view salah. Lion M64, belum nggak? Lion, OpenMP, OpenMPI mana OpenMPI? Oh iya, belum di copy. Ya, untuk OpenMPI file-nya udah ada tapi perlu di copy secara manual dari si VM-VM yang tadi yang di sini. Oke, ada lagi nggak yang perlu kita tambahin guys? Nggak usah, nggak usah. Eh, Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Woi.